Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran IPS terpadu bersama saya Mardiah Hayati. Kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial? Baiklah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang pengertian mobilitas sosial. Kata mobilitas diambil dari bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kata sosial dalam istilah mobilitas sosial berkenaan dengan individu atau kelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, di sini disampaikan beberapa pengertian mobilitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paul B. Horton, mobilitas adalah gerak berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Menurut Robert M. Z. Lawang, mobilitas sosial sebagai perpindahan posisi dari satu lapisan ke lapisan lainnya atau dari satu dimensi ke dimensi lainnya. Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lainnya. Perpindahan itu bisa menjadi lebih tinggi atau bergerak naik atau menjadi lebih rendah atau bergerak turun. Ada juga yang hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Dalam kehidupan keseharian di masyarakat, tentu kita sering menyaksikan adanya suatu perubahan. Perubahan yang terjadi dalam dinamika masyarakat tersebut tidak hanya menyangkut nilai dan norma, pola-pola perilaku, interaksi sosial, melainkan juga menyangkut pelapisan sosial atau strata sosial. Ada perubahan pada individu atau kelompok dalam masyarakat yang menyangkut perubahan dari satu lapisan ke lapisan lainnya, itu menandakan adanya gerak sosial baik secara vertikal atau bisa naik dan turun maupun secara horizontal. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat yuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas horizontal. Adalah perpindahan status atau kedudukan sosial individu atau kelompok dari satu lapisan kepada lapisan sosial yang lain yang sama atau sederajat. Contoh, Pak Wahid adalah seorang guru IPS di SMP. Akibat ketidakcocokan dengan tempat kerjanya, akhirnya Pak Wahid pindah ke MTSN 36. Pak Wahid tidak mengalami perubahan status. Pak Wahid tetap menjadi guru IPS di sekolah yang sederajat. Nah, contoh yang kedua, misalnya ada seorang buruh tani. Ketika di musim paceklik, pindah pekerjaannya menjadi buruh bangunan. Di sini tidak ada perubahan status walaupun mengalami mobilitas. Nah, untuk contoh yang kedua, kita lihat di sini bentuk mobilitas sosial yang kedua. Mobilitas yang kedua adalah mobilitas vertikal, yaitu perpindahan status atau kedudukan sosial atau individu dari satu lapisan kepada lapisan yang lainnya. Dalam mobilitas vertikal terjadi perubahan kedudukan yang tidak sederajat, yaitu bisa bergerak naik atau bergerak turun dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Nah,
Untuk mobilitas vertikal dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada mobilitas vertikal ke atas atau naik atau social climbing. Adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan baik individu atau kelompok. Nah, kemarin kalian udah menyaksikan kan video tentang si Tangkas yang mengawali karirnya jadi kenek, kemudian berubah menjadi pengusaha angkot. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bentuk mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Kemudian bentuk mobilitas vertikal yang kedua adalah vertikal ke bawah atau turun atau social sinking. Adalah mobilitas yang terjadi karena adanya penurunan status atau kedudukan baik individu ataupun kelompok. Misal, contohnya seorang pengusaha karena boros dan tidak dapat mengatur perusahaannya dengan baik, akhirnya perusahaannya menjadi bangkrut sehingga dia menjadi seorang pengangguran. Nah, itu adalah contoh dari bentuk mobilitas vertikal, baik yang secara social climbing dan social sinking. Nah, untuk mobilitas yang berikutnya, bentuk yang berikutnya adalah mobilitas intragenerasi. Apa sih mobilitas sosial intragenerasi? Mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Mobilitas ini ditandai dengan kenaikan atau penurunan status. Misal, ada seorang ayah dan seorang ibu memiliki 3 orang anak. Nah, anak yang pertama itu menjadi pegawai. Anak yang kedua menjadi manajer. Nah, anak yang ketiga menjadi direktur. Nah, dalam mobilitas sosial intragenerasi di sini terjadi kenaikan status karena ayah dan ibu dari ketiga orang anak ini adalah seorang petani dan pedagang. Sedangkan anak-anaknya ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi manajer, dan juga menjadi direktur. Nah, itu adalah contoh dari mobilitas sosial intragenerasi. Bentuk mobilitas sosial berikutnya adalah mobilitas antar generasi. Nah, mobilitas antar generasi adalah mobilitas 2 generasi atau lebih. Misalnya generasi ayah, ibu, generasi anak, atau generasi cucu. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup baik naik maupun turun. Kita lihat ya dari bagan ini. Nah, di sini ada seorang kakek dan seorang nenek. Seorang kakek bekerja sebagai penjaga sekolah dan seorang nenek yang ibu rumah tangga. Kemudian si kakek dan nenek mempunyai seorang anak yang menikah. Kemudian dia memiliki seorang cucu. Nah, kakek ini adalah seorang penjaga sekolah. Nah, kemudian dia memiliki seorang anak yang menjadi guru. Nah, kemudian anaknya itu menikah dan mempunyai seorang cucu yang menjadi seorang menteri negara. Nah, contoh mobilitas antar generasi ini adalah mobilitas yang naik. Nah, di gambar yang kedua ada seorang kakek yang seorang jenderal TNI dan neneknya ibu rumah tangga memiliki seorang anak yang menikah. Anaknya adalah seorang pengusaha dan menikah dengan seorang pengusaha. Nah, kemudian si kakek ini memiliki cucu.
kakek ini adalah seorang jenderal TNI, kemudian anaknya seorang pengusaha. Nah, ketika dia mempunyai cucu, ternyata cucunya tidak menjadi pengusaha, tapi malah jadi supir. Nah, itu adalah contoh dari mobilitas antar generasi, mobilitas turun. Nah, kira-kira kalau kalian dalam keluarga kalian termasuk mobilitas antar generasi yang mana? Naik atau turun? Oke, selanjutnya saluran mobilitas. Nah, bagaimana sih agar atau seseorang bisa melakukan bisa melakukan mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial di dalam masyarakat ada beberapa salurannya yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, angkatan bersenjata. Jadi dalam saluran mobilitas angkatan bersenjata, seseorang bisa mengalami mobilitas vertikal naik atau turun dengan pangkat yang dia terima, atau misalnya seorang pegawai negeri karena dedikasi dan loyalitas kerjanya yang baik, dia bisa naik pangkat dalam periode-periode tertentu. Nah, dalam angkatan bersenjata kan ada jenjangnya. Nah, itu bisa menjadi saluran mobilitas sosial. Kemudian lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan salah satu saluran mobilitas sosial vertikal. Meskipun setiap agama menganggap setiap orang mempunyai kedudukan yang sederajat, namun pemuka-pemuka agama selalu berusaha keras atau secara otomatis didukung warganya untuk memperoleh kedudukan lebih tinggi. Contohnya seorang ustadz, pendeta, biksu, dan lain-lainnya. Kemudian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang paling konkret jelas dari mobilitas vertikal ke atas. Nah, ketika seseorang dari keluarga miskin berhasil menamatkan pendidikannya sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi, setelah lulus dia bisa menjadi seorang dosen di perguruan tinggi sehingga menjadi kaya. Nah, ketika seseorang bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, maka dia akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan akan mendapatkan penghasilan yang banyak. Kemudian lembaga politik. Nah, lembaga politik memungkinkan anggotanya memiliki dedikasi yang tinggi dan loyal terhadap partai, akan cepat mendapatkan status dalam partainya. Bahkan mereka mendapat peluang yang besar menjadi anggota dewan legislatif maupun eksekutif, bahkan presiden. Ketika dia bisa bergabung dalam sebuah organisasi politik, dia aktif dan loyal terhadap partainya, bisa jadi dia diusung menjadi seorang gubernur atau seorang presiden. Nah, kalau seandainya tidak bergabung dalam partai politik, kemungkinan untuk menjadi anggota dewan itu tidak akan pernah bisa terjadi. Kemudian lembaga ekonomi. Organisasi ekonomi baik yang berbentuk milik swasta atau milik negara maupun koperasi umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal ke atas. Semakin besar prestasi dalam organisasi ekonomi, maka semakin besar jabatannya. Karena jabatannya tinggi, maka pendapatannya juga akan bertambah. Karena pendapatannya bertambah, maka kekayaannya juga bertambah. Kemudian, karena kekayaannya bertambah, maka status sosial di masyarakatnya pun meningkat. Oke, kemudian organisasi keahlian atau profesi.
Dapat pula dijadikan saluran mobilitas vertikal, antara lain misalnya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, itu adalah organisasi-organisasi profesi yang misalnya seorang guru menjadi seorang ketua Persatuan Guru Republik Indonesia. Berarti terjadi peningkatan status terhadap guru tersebut. Kemudian perkawinan. Nah, melalui perkawinan seseorang bisa menaikkan statusnya. Misal, seorang wanita yang berasal dari keluarga biasa-biasa aja menikah dengan pria yang status sosial ekonominya lebih tinggi. Hal ini dapat menaikkan status sosial ekonomi si wanita tersebut. Banyak banget ya kita kadang suka ngelihat yang seperti ini dalam cerita sinetron. Oke, lanjut. Kita ke faktor pendorong. Apa sih sebenarnya yang mendorong seseorang bisa mengalami mobilitas sosial dalam kehidupan sosial budaya? Nah, yang pertama itu adalah status sosial. Yang kedua, keadaan ekonomi. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Nah, yang keempat adalah situasi politik. Nah, kita lihat nih ya, sekarang proses mobilitas sosial seseorang atau kelompok bisa terhambat nggak sih? Ada faktor penghambatnya. Yang pertama, diskriminasi ras atau agama, kemudian diskriminasi kelas, kemudian pengaruh kelas sosial, kemudian yang keempat kemiskinan, kemudian yang kelima perbedaan jenis kelamin. Nah, kadang-kadang kan laki-laki punya kedudukan yang lebih tinggi, perempuan kedudukannya lebih rendah, padahal sebenarnya laki-laki ataupun perempuan itu sama aja karena kedudukannya sama-sama. Jadi perbedaan jenis kelamin di sebagian masyarakat itu bisa jadi faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama itu membuat mau berusaha untuk maju. Ketika melihat seseorang sukses, ketika melihat seseorang lebih maju, maka akan termotivasi ke diri kita, saya bisa, saya mau. Nah, hal ini adalah salah satu dampak positif dari mobilitas sosial. Kemudian dampak positif yang kedua apa? Mempercepat perubahan sosial. Nah, selain dampak positif, ternyata juga memberikan dampak negatif mobilitas sosial di dalam masyarakat. Dampak negatifnya apa? Menimbulkan kecemasan, ketegangan. Ketika ada seseorang yang sukses, langsung cemas, gimana nih, dia kok bisa sukses? Kemudian bisa menimbulkan merenggangnya hubungan, kemudian menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi, kemudian menimbulkan konflik antar kelas, kemudian menimbulkan konflik antar kelompok, dan menimbulkan konflik antar generasi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Tentunya diharapkan kalian akan bisa memahami tentang mobilitas sosial dan kalian bisa melihat di dalam kehidupan masyarakat, bahkan di kehidupan kalian sehari-hari, kalian mengalami bentuk mobilitas sosial yang mana. Oke, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.